Selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Pascal dan juga Saudari Riris yang memberikan tempat buat kami di sini untuk beribadah. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang besar bahwa kita bisa berkumpul bersama di sini. Dan perlu kita ingat, seberapapun kita yang hadir di sini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b ya. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Sebenarnya nggak ada B-nya, tapi yang poin keduanya sudah dikatakan seperti ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Wahyu ini ditulis oleh Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos, pulau tersendiri, dan di tengah-tengah pulau itu dia mendapat wahyu, dan kemudian dia menuliskan sebuah surat, yaitu dengan pernyataan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Judul khotbah saya pada hari ini adalah, apakah kita orang Kristen yang setia? Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, bagaimana perasaan kita ketika kita mencintai seseorang, kita setia pada seseorang itu, tetapi yang terjadi adalah kita mengetahui bahwa dia mengkhianati kita. Dia punya pasangan lain, dia punya kehidupan yang lain dengan orang lain. Tentunya di sini adalah perasaan kecewa, sedih, dan istilah sekarang adalah baper ya. Dan kita kecewa banget. Dan akhirnya ada patah hati. Orang yang tidak bisa mengatasi patah hatinya, dia akan depresi, dan ketika dia tidak mampu lagi menguasai perasaan depresinya, yang terjadi adalah dia bunuh diri. Memang hal-hal yang seperti tersebut itu sudah viral, sudah umum ya di dalam kehidupan sekarang ini. Orang yang sudah patah hati karena ditinggal oleh pasangannya, maka yang terjadi dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Itu adalah perbuatan yang konyol. Tetapi perlu kita ingat, saudara sekalian, apakah kita menjadi orang Kristen yang setia? Ketika berbicara tentang orang Kristen yang setia, ini berbicara kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi kita perlu mengingat bahwa ada beberapa gejala seseorang itu tidak setia kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah kehilangan semangat kerohanian. Dia hilang semangat kerohaniannya. Semangat kerohanian itu dibangun dari diri sendiri. Maka Tuhan mengatakan engkau beribadah dengan roh dan kebenaran. Berbicara tentang kebenaran adalah kebenaran tidak menambah atau mengurangi firman Tuhan. Tetapi berbicara tentang roh di situ adalah berbicara tentang semangat kita di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika seseorang kehilangan semangatnya, maka dia akan kehilangan rohnya. Dan ketika seseorang kehilangan rohnya ini, dia mulai ada gejala tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua, gejala ketidaksetiaan itu adalah acuh tak acuh. Tidak peduli terhadap kerohanian. Masa bodoh. Mau melayani, tidak melayani. Mau beribadah, tidak beribadah. Mau bernyanyi, tidak bernyanyi. Masa bodoh, silahkan. Mau mengadakan kegiatan retreat, mengadakan kegiatan peribadatan seperti ini, adanya perasaan acuh tak acuh, tidak peduli, tidak berperasaan, tidak punya rasa bagaimana ibadah itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang Kristen. Jadi dia tidak punya kepedulian terhadap kerohanian. Kemudian lebih mengutamakan hal-hal duniawi terhadap dirinya sendiri daripada kerohanian. Jadi dia lebih mengutamakan hal-hal duniawi. Karena lebih terlihat, lebih realistis hidup ini. Itu lebih utama. Bermain bersama teman, bekerja, menghasilkan uang, itu adalah hal yang lebih utama bagi orang-orang yang tidak setia. Nah, di sini ada beberapa penyebab seorang Kristen itu tidak setia ya. Yang pertama adalah karena pekerjaan. Pekerjaan adalah hal yang bisa dikatakan menurut survei dari orang-orang Kristen yang dilakukan terhadap orang-orang Kristen ya, pekerjaan adalah hal yang terutama.
memang tidak menutup kemungkinan bahwa hidup ini harus bekerja. Tuhan mengajarkan kepada kita harus bekerja. Orang yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Dan dikatakan lagi bahwa orang yang tidak menghidupkan sanak saudaranya, dia sama seperti seorang yang murtad. Itu juga firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Artinya pekerjaan adalah prioritas bagi seorang Kristen untuk menghidupi keluarga dan menghidupi dirinya sendiri. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita jangan malas. Orang yang malas harus belajar kepada semut. Itu firman Tuhan mengajarkan dalam bekerja. Tetapi ketika seseorang itu sudah menjadikan pekerjaannya sebagai Tuhannya, sesuatu yang dia cintai, dan dia mengesampingkan Tuhan yang memberinya jalan dan kehidupan sebagai seorang yang bisa bekerja, maka yang terjadi adalah di sini dia sudah bergeser dari seorang yang setia kepada Tuhan kepada setia kepada pekerjaan. Tidak salah kita bekerja untuk menghasilkan uang, untuk kehidupan kita, untuk membantu sesama kita, dan untuk menghidupi keluarga kita. Tetapi ketika kita menjadikan hal itu adalah hal yang utama dan Tuhan di kita geser, maka kita mengesampingkan Tuhan dan kita adalah orang-orang yang tidak setia. Kemudian yang kedua, menurut survei adalah orang yang tidak setia itu adalah karena pergaulan atau pertemanan. Teman, sahabat, boleh. Kita adalah orang yang harus bersosialisasi. Orang yang harus punya teman. Karena apa? Kita lahir di dunia ini butuh seseorang untuk membantu kita terlahir di dunia ini. Bidan ya. Kemudian kita sakit, kita butuh seseorang untuk merawat kita. Dan ketika kita mati, kita butuh orang yang harus menguburkan kita. Jadi kehidupan ini memang butuh sosialisasi. Kita nggak bisa sendiri. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita bahwa saya mampu melakukan itu seorang diri. Jangan. Karena ketika kita memikirkan bahwa itu terjadi, bahwa kita bisa melakukan segalanya sendiri, maka ujung-ujungnya juga kita akan butuh orang untuk membantu kita. Tetapi di sini juga pergaulan atau pertemanan juga bisa menggeser seseorang itu setia kepada Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita adalah orang-orang Kristen yang bisa dikatakan orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak boleh lagi melakukan dosa. Tetapi ketika sahabat-sahabat kita, teman-teman kita mulai menggeser kita menjadi seorang yang hidup dalam duniawi, hidup dalam ketidaksucian, maka yang terjadi adalah di sini adalah mereka membuat kita tidak setia kepada Tuhan, jauh dari Tuhan. Selanjutnya adalah keluarga. Keluarga juga bisa penyebab seseorang itu tidak setia. Banyak kehidupan orang Kristen yang punya keluarga yang tidak Kristen. Saya juga punya keluarga yang mana ada yang tidak menjadi orang Kristen. Tetapi kami punya hubungan yang baik-baik saja. Artinya kita juga punya keluarga yang bukanlah orang Kristen, bukan berarti kita membatasi hubungan kita sama mereka. Tetap kita harus bersilaturahmi, punya hubungan sama mereka. Kita harus mengunjungi mereka atau kita say hello walaupun hanya sekedar tanya jawab di sosial media, nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika keluarga-keluarga ini membuat kita terpengaruh untuk menjadi seorang Kristen. Kita yang menjadi orang Kristen berubah menjadi bukan orang Kristen dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, itulah penyebabnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pasangan, pacar, pasangan, suami atau istri, itu juga menjadi pengaruh bagi seseorang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata di Alkitab itu ada beberapa orang yang tidak setia kepada Tuhan. Salah satu contoh orang yang paling dekat sama Tuhan yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dia dipercaya sebagai seorang yang memegang keuangan bagi pelayanan. Yudas Iskariot. Dia bendahara dalam
kehidupan bersama dengan murid-murid Yesus. Tetapi yang terjadi adalah dia malah seperti tidak punya uang, dia kekurangan uang, dia menjual Tuhannya sebanyak 30 keping perak. Ini adalah menunjukkan bahwa dia yang dekat sama Tuhan saja masih tidak setia kepada Tuhan, apalagi kita yang tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Kemudian kita melakukan, ada kemungkinan besar kita untuk tidak setia. Karena Yudas Iskariot yang dekat tetapi dia tidak setia kepada Tuhan dengan menjual Tuhannya dan Tuhan disalibkan. Kemudian ada juga Ananias dan Safira. Dia berjanji untuk menjual tanahnya dan dia akan memberikan kepada rasul-rasul. Tetapi yang terjadi malah dia tidak jadi memberikan uang itu terhadap rasul-rasul, yang dia gunakan uang itu untuk sendiri. Ada ketidaksetiaan di situ. Dan masih banyak yang lainnya, saudara. Mereka hidup dalam ketidaksetiaan. Nah, sebagai orang Kristen, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kesetiaan itu sendiri. Dan hal apa saja yang harus kita lakukan untuk setia. Yang pertama itu sangat penting ya, menghadiri kebaktian. Menghadiri kebaktian tidak harus kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang pilihan kita, orang-orang yang cocok sama kita. Tidak harus seperti itu, saudara. Menghadiri kebaktian itu bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita juga. Bisa dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam kesucian. Nah, gereja Tuhan yang tidak menambah atau mengurangi firman Tuhan. Jadi menghadiri kebaktian itu sangat penting karena di sini adalah perintah Tuhan. Kemudian kita juga harus setia di dalam menggunakan talenta kita. Kita punya talenta, mengajar, berkhotbah, melayani. Kemudian kita punya talenta untuk berteman pada seseorang, dan itu bervariasi ya, banyak ya. Itu harus dimaksimalkan, jangan kita kubur talenta kita. Kemudian kita juga setia di dalam belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Jangan mengesampingkan firman Tuhan. Kemudian kita juga harus setia mengampuni. Karena apa? Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu ada seorang yang berhutang, dikatakan berhutang 1 juta rupiah, berhutang 1 miliar, dan dia mohon ampun kepada si pemilik hutang, dan hutang itu dilunaskan. Kemudian dia punya, yang orang yang sudah dilunaskan ini dia pulang, dan dia ingat ada seseorang yang hutang sama dia 1 juta, dan dia menagih sampai benar-benar didapat uang itu. Kemudian dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa Tuhan itu marah. Hei, kamu kenapa sampai menagih uang 1 juta, padahal uang 1 miliar yang kamu utangi ke aku sudah aku lunaskan. Artinya apa, saudara? Di sini berbicara tentang pengampunan, memaafkan. Tuhan sudah memaafkan kita. Tuhan sudah mengampuni kita dari dosa dan kesalahan kita. Kita juga harus berbesar hati, berjiwa besar. Kita mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita. Apapun masalahnya, kita harus punya hati keikhlasannya, kebesaran hati, kebesaran jiwa kita untuk mengampuni seseorang. Karena apa? Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi kita tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Kita tidak punya alasan untuk mengatakan biar dia duluan. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita untuk selamat melalui pengampunan yang Tuhan berikan. Maka kita juga harus memberikan pengampunan yang sama yang Tuhan lakukan buat kita, kita berikan kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita menjadi orang Kristen yang setia? Apakah kita sudah mengampuni orang lain? Apakah kita setia dalam menghadiri kebaktian? Apakah kita setia dalam belajar firman Tuhan? Dan apakah setia menolong orang lain atau menggunakan talenta kita? Kita sendiri yang menjawab. Ketika kita berhasil melakukan hal tersebut, berarti pertanyaannya adalah ya atau tidak.
Jika masih ada kekurangan dalam diri kita masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan, untuk memperbaikinya, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang setia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.